Ya, misal seorang wanita dibunuh oleh seorang pria. Pelaku tega menghabisi nyawa korban karena kesal atas ucapan korban saat menagih hutang. Selain informasi ini, kami juga memiliki sejumlah rangkaian peristiwa kriminal lainnya yang menjadi pilihan redaksi. Dan berikut biasa kami akan hadirkan dalam catatan kriminal Berita Satu Sore. Seorang wanita asal Kebonagung, Kecamatan Tegowandu, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah bernama Mas Riah ditemukan tewas di dalam rumahnya. Melihat kondisi Mas Riah yang mengenaskan, polisi memastikan bahwa wanita yang dikenal sebagai rentenir di daerahnya tersebut adalah korban pembunuhan. Tak lama setelah membentuk tim untuk memburu pelaku, polisi berhasil menangkap Oki Saputra 1 kali 24 jam setelah penemuan korban. Setelah diinterogasi, kronologi peristiwa berdarah itu pun terungkap. Menurut pengakuan Oki, dirinya tega menghabisi nyawa korban karena kesal atas ucapan korban saat menagih utang. Diketahui, korban sendiri biasa meminjamkan emas kepada sejumlah orang yang pembayarannya dilakukan secara dicicil atau diangsur. Salah satunya pada pelaku. Karena pembayaran tak lancar, cekcok pun tak terhindarkan. Saat pertikaian tersebut, korban ditenggarai melontarkan kata-kata yang menyakiti hati pelaku. Sejak saat itulah pelaku langsung menanam dendam dan berencana untuk menghabisi nyawa korban. Dari hasil pemeriksaan ditemukan bahwa tersangka ini sakit hati kepada korban. Pelaku yang tahu bahwa korban tinggal sendirian pun merasa leluasa untuk melancarkan aksinya. Dengan membawa senjata tajam, pelaku datang ke rumah korban saat tengah malam. Habis pulang kerja, saya datang ke situ ya cekcok itu Pak. Ya perkataannya yang nggak enak lah Pak itu. Enggak jadi Pak. Mau ngutang lagi atau gimana? Enggak. Ya itu mau niatnya itu Pak, saya datang ke situ Pak. Niatnya apa? Ya membunuh itu Pak. Mau bunuh? Iya. Oh memang mau bunuh ya? Iya. Sudah bawa pisau dari rumah? Sudah Pak. Tahu di rumah korban sendirian tahu? Tahu Pak. Nggak ada keluarganya gitu? Nggak ada. Tanpa ragu, Oki langsung menancapkan pisau yang ia bawa ke tubuh Mas Riah. Mas Riah pun tewas seketika dengan kondisi bersimbah darah. Tak puas sampai di situ, Oki juga mencuri uang milik korban sebanyak 9 juta rupiah. Uang tersebut kemudian ia gunakan untuk pesta miras, judi, hingga karaoke. Kenikmatan duniawi yang baru saja ia jalani ternyata jadi perpisahannya kepada kehidupan bebas. Pasalnya dirinya kini harus mendekam di balik jeruji besi dengan ancaman penjara seumur hidup atau hukuman mati. Peristiwa hilangnya nyawa akibat profesi juga terjadi di Banyumas, Jawa Tengah. Seorang pria bernama Hendy Purbalingga merenggang nyawa setelah membela adik iparnya yang merupakan seniman tato. Ia ditusuk oleh 2 orang berinisial AD dan RS. Peristiwa dimulai ketika TW menunjukkan tato barunya bergambarkan kupu-kupu kepada AD. Saat itu AD dan TW tak puas dengan tato yang dibuat oleh adik ipar korban. Dengan kekecewaan yang memuncak, AD pun mencaci maki adik ipar korban lewat pesan singkat. Perselisihan via daring tersebut berujung saling tantang adu otot. Karena hasilnya itu tidak memuaskan atau menurut pelaku itu buruk, sehingga pelaku atas nama Adi ini marah dan kemudian setelah marah kemudian mengeluarkan kata-kata yang kurang pantas atau tidak enak didengar,
sehingga korban ini marah. Itu motifnya. Hendy yang tak ingin adik iparnya dihakimi pun ikut ambil andil dalam perkelahian tersebut. Ade pun dengan ditemani rekannya RS serta berbekal senjata tajam pergi ke rumah Hendy dengan niat memberi pelajaran kepada korban. Perkelahian 2 lawan 1 pun tak terhindarkan. Dalam perkelahian tersebut, Hendy tak berkutik saat Ade memegang kedua tangannya. Di saat bersamaan, RS menusuk pisau ke dada korban hingga menembus ke paru-paru. Hendy pun tewas di tempat, sementara Ade dan RS langsung melarikan diri. Pada saat terjadi perkelahian, ya, karena 2 lawan 1, akhirnya korban tertusuk. Ada 4 luka tusukan di bagian badan korban, itu termasuk di perut, kemudian di punggung, dan penyebab kematiannya itu adalah tertusuk di bagian dada, itu menembus paru-paru sehingga terjadi pendarahan yang hebat. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku dikenakan pasal 340 tentang pembunuhan berencana junto pasal 388 dan pasal 170 tentang penganiayaan atau pengeroyokan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dengan ancaman hukuman maksimal selama 20 tahun penjara atau seumur hidup. Diduga pelaku yang mengendarai mobil tersebut turun, mengambil golok, ya, kemudian membacokkan kepada korban. Para tersangka ini sengaja untuk menanyakan kepada perguruan lain lagi yang sedang melakukan latihan. Warga di kawasan perumahan Taman Sari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dihebohkan dengan penemuan seseorang yang terluka parah dan tergeletak di pinggir jalan. Awalnya Evi, orang yang pertama kali menemukan korban, menyangka pria yang bernama Rojali tersebut adalah korban kecelakaan tunggal yang terpengaruh minuman alkohol. Dalam keadaan kritis, Rojali pun dilarikan ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Namun naas upaya penyelamatan nyawa Rojali tak berbuah manis. Dirinya tewas akibat alami luka serius di sekujur tubuhnya. Menyapu, katanya saya melihat ke sini ada orang gitu, kira saya mah mabok gitu. Taunya? Ya saya teriak, manggil suami saya, itu manggil suami saya keluar. Pas Pak polisi lewat, itu dipanggil, ada apa? Katanya ini ada orang Pak, bantuin katanya. Di saat yang sama, Eti Rahmawati, istri korban, diselimuti rasa cemas karena suami tercintanya tak kunjung pulang ke rumah. Itu waktu malam berangkat jam 8, izin ke saya, Bu, pergi dulu ya, biasa kantor, kan bilang gini ke kantor, ya udah, ya gitu. Nah tes itu tuh nggak pulang-pulang lagi, nggak ada kabar, HP mati. Nah jam 5 tetelan kok belum pulang jam segini, biasa jam 3 jam 2 pulang, kok ini belum pulang, kata saya gitu. Nah temennya udah ada di depan, saya nanya lah kok pulang sendiri, si A-nya mana, kata saya gitu. Ih justru saya juga lagi nyari, justru saya tuh diserempet sama mobil, katanya gitu. Tak lama kemudian, Eti mendapat kabar bahwa suaminya sudah tak bernyawa di rumah sakit. Kendati diduga jadi korban kecelakaan, Eti yakin betul Rojali tewas bukan karena sebab lain. Ia percaya kepala rumah tangganya tersebut jadi korban tindak kekerasan yang dilakukan seseorang. Atas dasar kecurigaannya tersebut, Eti melaporkan kasus yang menimpa suaminya ke pihak kepolisian. Senada dengan dugaan Eti, polisi pun meyakini bahwa Rojali adalah korban pembunuhan. Pasalnya, di tubuh korban terdapat sejumlah luka sabetan senjata tajam. Ada seorang warga yang mengendarai sepeda motor. Kemudian ada pengendara mobil yang diduga dalam keadaan mabuk menyerempet dari pengendara motor ini. Kemudian pengendara motor ini mengejar pengendara mobil tersebut. Pelaku, diduga pelaku yang mengendarai mobil tersebut turun, mengambil
golok, ya, kemudian membacokkan kepada korban. Peristiwa bermula ketika sepeda motor yang dikendarai korban bersenggolan dengan mobil pelaku. Pelaku dan korban pun akhirnya terlibat adu mulut. Dengan diselimuti rasa emosi, pelaku langsung mengejar korban yang saat itu melanjutkan perjalanannya. Setelah menghentikan korban secara paksa, pelaku langsung mengeluarkan golok yang ada di dalam mobilnya. Tak lama kemudian, peristiwa berdarah itu pun terjadi. Berdasarkan olah tempat kejadian perkara serta keterangan saksi, polisi pun mengantongi sejumlah bukti dan identitas pelaku. Pelaku yang kabur setelah menghabisi nyawa korban langsung masuk dalam daftar kejaran polisi. Aksi sok jago serta adanya pengaruh minuman keras juga membuat seseorang tewas di Gresik, Jawa Timur. Korban berinisial SW tewas dengan luka berat di bagian kepala. Dirinya dinyatakan geger otak dan sempat dirawat di rumah sakit sebelum meregang nyawa. Ia menjadi bulan-bulanan pemuda yang tergabung dalam suatu perguruan silat di daerah Gresik. Setelah mengumpulkan keterangan saksi-saksi, beberapa jam setelah kejadian, polisi berhasil mengamankan 6 dari 9 tersangka. Para pesilat yang merasa dirinya hebat tersebut tak dapat berkutik saat disantroni polisi di rumahnya masing-masing. Keenam pelaku diantaranya CD, NR, MN, EG, dan AD. Satu tersangka lagi merupakan anak di bawah umur. Adapun barang bukti yang diamankan diantaranya 1 buah botol, 4 buah ponsel, 2 jaket, dan 2 kaos. Saat para tersangka ini sedang ngopi di warung kopi ini, mereka melihat ada segerombolan dari perguruan lain, mereka memberhentikan, lalu setelah itu mereka melakukan pengeroyokan. Dan untuk TKP yang kedua, para tersangka ini sengaja nongkrong di warung kopi tersebut untuk menanyakan kepada perguruan lain lagi yang sedang melakukan latihan di sana. Mereka menanyakan apakah perguruan ini melaksanakan latihannya ada izinnya atau enggak. Nah, karena para tersangka ini menanyakan hal tersebut, akhirnya kelompok perguruan silat yang menjadi korban ini menghubungi korban yang salah satunya tadi malam meninggal dunia. Menurut keterangan para pelaku, mereka sengaja berkeliling di malam hari mencari korban secara acak hanya untuk menunjukkan kegagahan perguruan silatnya. Fakta lain menyebut para pelaku sempat mengadakan pesta miras sebelum melakukan aksinya. Setelah menangkap 6 tersangka, polisi memburu pelaku lainnya yang melarikan diri. Satreskrim Polres Gresik pun mengantongi identitas 3 tersangka lain yang berstatus DPO. Para tersangka dijerat dengan pasal 170 KUHP ayat 2 dan 3 dengan kurungan penjara selama-lamanya 12 tahun.